Shalom, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, puji Tuhan. Ya, terima kasih. Pagi hari ini kita mau sama-sama belajar. Boleh dimunculkan PPT-nya. Kita mau sama-sama belajar hal ini ya. Visi Tuhan di atas rasa takut. Kita sama-sama percaya bahwa satu semester ini Bapak Ibu Gembala menyanangkan bahwa satu visi, satu hati di dalam Tuhan. Ya, belajar apa sih visi ini Tuhan? Apa sih yang Tuhan mau atas tema selama satu semester ini? Dan saya percaya bahwa memang benar ketika kita bergerak di dalam visinya Tuhan, itu akan mengatasi rasa takut kita. Ya, saya sedikit sharing bahwa beberapa hari yang lalu ya, beberapa minggu yang lalu itu ada satu anak muda yang dia itu cerita kalau ketika mendengar, mungkin kita Bapak Ibu juga tahu ya, mendengar ketika Iran dan Amerika dan Israel mulai perang, anak ini tuh benar-benar ketakutan Bapak Ibu. Padahal dia masih dibilang masih usia SMA kuliah ya. Tapi dia merasakan ketakutan yang luar biasa ketika mendengar berita perang kayak gitu. Dia sampai benar-benar, Tuhan, aku mau bertobat, aku benar-benar mau bertobat. Dia semalaman itu nggak bisa tidur ceritanya. Dan dia benar-benar nyembah Tuhan selama 1 jam lebih karena hal itu kayak gitu. Dan saya percaya bahwa ketika setiap kita itu masuk dalam visinya Tuhan, ini yang saya yakini ya, ketika kita terhisap di dalam visinya Tuhan, mungkin kita masih punya rasa takut, mungkin kita masih punya rasa khawatir, tapi saya kok yakin dan percaya bahwa apa yang Tuhan mau itu pasti harus terjadi dulu. Karena itu visinya Tuhan, karena itu maunya Tuhan. Mari kita buka sama-sama di 1 Raja-Raja 17, kita mau sama-sama belajar. 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 16. 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 16. Minta tolong nanti saya baca ayat yang ganjil, minta tolong Bapak Ibu untuk membaca ayat yang genap. 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 16. Elia dan janda di Sarfat. Akan tetapi sesudah beberapa waktu wadi itu mengering sebab hujan tidak turun di negeri itu. Ayat 9, pergilah sekarang ke Sarfat di wilayah Sidon dan tinggallah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda di sana untuk memberi engkau makan. Ayat 11, ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, ambillah juga bagiku sepotong roti. Ayat 13, tetapi kata Elia kepadanya, jangan takut, pulanglah lakukanlah seperti yang kau katakan, hanya saja buatlah lebih dulu bagiku sepotong roti bundar kecil dari tepung itu, dan bawalah kepadaku. Sesudah itu barulah kau buat bagimu dan anakmu. Ayat 15, perempuan itu pun pergi dan melakukan seperti yang dikatakan Elia. Perempuan itu dan seisi rumahnya serta Elia mendapat makan hari demi hari.
Amin. Ya. Ini yang sedang dialami. Ini backgroundnya bahwa, next slide, realita yang ada yang sedang dijalani oleh perempuan itu dan Elia. Mereka ada di kondisi di mana kekeringan. Karena Elia berkata tidak akan turun hujan. Saya nggak tahu, bahkan kita pernah dengar ancaman blackout 7 hari. Ada berita itu yang 7 hari tanpa listrik, tanpa internet. Apalagi ini kalau tanpa air ya. Jadi bayangkan kekeringan yang demikian. Yang kedua di situ janda yang ditemui Elia pun bukanlah orang yang kaya. Bukan orang yang serba ada, serba punya. Apalagi dia, maaf, statusnya seorang janda. Yang ketiga, dia hanya punya segenggam tepung terakhir yang dia masak dan dia akan mati. Dan dia juga punya seorang anak yang berharga. Seorang anak yang harus dia hidupi. Saya percaya bahwa ibu-ibu di sini, orang tua umumnya pasti belani ya, kalau segenggam tepung ini pasti mungkin orang tuanya nggak makan, hanya dikasihkan ke anaknya. Tapi justru saya tulis di situ, seringkali visi Tuhan, Elia datang itu di tengah situasi yang paling sulit secara logika. Justru seringkali Tuhan itu memberikan perintah, memberikan janji di situasi yang menurut kita ini sudah nggak mungkin. Ini sudah mustahil. Kondisi seperti ini aku diharap untuk melayani Tuhan. Di kondisi seperti ini aku diharap untuk memberikan. Di kondisi seperti ini aku diharap untuk mengampuni. Di kondisi seperti ini aku diharap untuk melakukan ini. Itu secara logika. Itu nggak mungkin bagi manusia kita. Di kondisi yang seperti ini loh keluargaku, kok aku masih disuruh untuk melayani. Di kondisi seperti ini loh ekonomiku, ngomong tentang kekeringan. Kok aku masih disuruh Tuhan untuk menolong Elia? Di kondisi aku sakit, kok Tuhan malah justru minta aku untuk melayani kesembuhan? Tapi justru seringkali, apa yang Tuhan mau, visi yang dari Tuhan, itu seringkali datang di saat kita mengalami kondisi yang paling sulit. Next slide. Ketika kita mau bergerak di dalam visinya Tuhan, kita mampu berkata ya, sekalipun itu tidak masuk akal. Dengan kondisi yang kekeringan, dengan kondisi yang seperti itu, dengan kondisi yang tidak memungkinkan. Kita baca di situ. Di ayat 12, saut perempuan itu, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti sedikit pun padaku kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, lalu aku akan pulang untuk mengolahnya bagiku dan anakku. Kami akan memakannya lalu kami mati. Ayat 13. Tetapi kata Elia kepadanya, jangan takut, pulanglah, lakukanlah seperti yang kau katakan. Hanya saja buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil dari tepung itu, dan bawalah kepadaku, sesudah itu barulah kau buat bagimu dan anakmu. Ini luar biasa ya Bapak Ibu. Kita tahu bahwa daerah Sidon, perempuan Sarfat ini kemungkinan besar bukanlah perempuan yang mengenal atau tahu. Mungkin dia tahu tentang Allah Israel. Tapi di daerah Sidon atau Sarfat yang saya baca di Google sekarang itu Libanon, adalah daerah yang tidak kenal Tuhan. Tapi perempuan ini, dia mau berkata ya sekalipun tidak masuk akal. Elia meminta roti, sebenarnya yang dia punya perempuan ini hanya tinggal segenggam tepung aja. Bahkan tempayannya sudah nggak ada isinya. Yang saya tulis, panggilan untuk tetap setia melayani, tetap peduli dan berbagi di saat kita sendiri merasa kurang atau perlu ditolong. Siapa sih yang di sini nggak punya masalah? Boleh angkat tangan?
Siapa sih yang di sini sudah merasa, wah aku sudah cukup, wah keluargaku sudah baik-baik saja, semua sudah berjalan seperti yang aku inginkan. Adakah? Kita buka sama-sama di suara penggembalaan yang disampaikan oleh Bapak Gembala di Yohanes 5 ayat 5 sampai 7. Yohanes 5 Yohanes 5 ayat 5 sampai 7. Yohanes pasal 5 ayat 5 sampai 7 saya bacakan. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Ayat 7, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuan, aku tidak punya siapa-siapa untuk menurunkan aku ke dalam kolam itu ketika airnya mulai terguncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Ini yang disampaikan Bapak Gembala di suara penggembalaan. Saya tulis di situ. Kepedulian adalah buah dari iman, bukan hasil dari kekayaan. Bapak Gembala menyampaikan di suara penggembalaan. 38 tahun ada orang yang sakit dan tidak ada satupun orang yang menolong dia untuk dia turun ke kolam itu. Bayangkan ya, mungkin ketika hari pertama dia datang ke kolam itu sudah banyak antrian sebelumnya. Tapi ini 38 tahun Bapak Ibu. Dan dia berkata, aku tidak punya siapa-siapa untuk menurunkan aku. Padahal di situ pasti ada banyak orang yang lain yang mengantarkan keluarganya untuk turun ke kolam itu. Tapi nggak ada satupun yang peduli dengan orang sakit ini ketika dirinya sendiri sakit. Ketika keluarganya sendiri butuh untuk ditolong. Tidak ada satupun yang peduli untuk menurunkan orang sakit ini untuk terima kesembuhan. Wow, memang sulit untuk berkata ya pada kehendak Tuhan. Kalau itu nggak masuk akal kita. Memang sulit untuk berkata ya kalau itu mengganggu daging kita. Memang sulit untuk berkata ya kalau itu nggak sesuai dengan apa yang kita mau, yang kita rancangkan. Memang sulit untuk berkata ya pada kehendak Tuhan kalau kita tahu ini kebutuhanku. Kenapa aku harus peduli dengan kebutuhan orang lain? Perempuan janda Sarfat ini bisa loh menolak Elia. Dia nggak kenal sebelumnya siapa Elia. Dia nggak pernah ketemu sebelumnya siapa Elia. Apalagi dia minta sesuatu yang berharga. Mungkin sama dengan khotbahnya Ibu Gembala waktu minggu pertama. Meminta sesuatu yang berharga bagi kita untuk dipersembahkan. Kemuliaan nama Tuhan. Sulit untuk berkata ya. Sulit untuk berkata ya Tuhan aku mau mengampuni. Ketika kita tahu orang yang menyalahi kita, hidupnya nggak berubah, nggak menunjukkan dia minta maaf, akan sulit. Sulit untuk berkata ya, kalau kita tahu kondisiku aja kayak gini, kondisi orang tuaku aja kayak gini. Bagaimana mungkin aku diminta Bapak Gembala untuk melayani? Bagaimana mungkin aku diminta PKS-ku untuk besok-besok? Kondisiku aja seperti ini. Tapi ketika kita mau berkata ya, di saat sesuatu tidak masuk akal, kita sedang menaruh visi Tuhan lebih daripada daging kita, lebih daripada cita-cita kita,
lebih daripada sesuatu yang berharga dalam hidup kita. Sekali lagi, kepedulian adalah buah iman, bukan hasil orang yang kaya. Orang yang peduli adalah bentuk iman. Salah satunya kita dikatakan orang beriman ketika kita peduli. Bahkan di sini dikatakan mengutamakan apa yang jadi isi hatinya Tuhan. Mengutamakan apa yang jadi maunya Tuhan di atas ego kita, di atas daging kita, di atas emosi kita. Mengutamakan apa yang jadi maunya Tuhan di atas apa yang kita mau, apa yang kita anggap benar. Next slide. Ketika kita menaruh visi Tuhan di atas rasa takut kita mau untuk percaya sekalipun belum melihat. Kembali ke ayat tadi. Di situ dikatakan, di ayat 14, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Yang kelihatan di mata perempuan ini adalah tinggal segenggam tepung. Tempayan itu masih kosong. Dan Eli yang ngomong, enggak akan habis. Saya ingat kisahnya Yosua ketika dia mau menyeberangi sungai Yordan. Ketika sungai itu tetap dilihat aja, enggak terjadi sesuatu. Tapi ketika Yosua mau melangkah, disitulah sungai Yordan mulai terbelah. Saya tulis. Firman Tuhan melalui Elia di ayat 14, cara pandang manusia. Kalau kita punya sedikit, harusnya kita simpan baik-baik. Ya kan? Kalau tinggal sedikit, tinggal nasi sedikit, atau tinggal apapun yang sedikit dalam hidup kita, cara pandang manusia pasti kita harus simpan baik-baik untuk kebutuhan kita. Tapi cara pandang visi Tuhan berbeda. Berikan yang sedikit sebagai benih, maka Tuhan akan berikan tuaian. Gak gampang memang. Ini loh Tuhan sedikit. Tapi justru bukankah Tuhan berkata, Musa, apa yang ada padamu? Tongkat Tuhan. Apa yang ada pada kita? Tuhan gak minta sesuatu yang beyond kita, di luar kita. Tapi apa yang ada pada kita? Waktu, mungkin aku gak punya uang, tapi aku punya waktu. Aku punya telinga. Aku punya tenaga. Aku mau berikan itu sebagai benih. Apa yang ada pada kita? Perbedaan, beda banget. Waktuku lo tinggal sedikit Tuhan. Waktuku di bumi ini mungkin tinggal sedikit lagi. Harusnya aku menyenangkan diriku sendiri. Tapi visi Tuhan berkata beda. Kalau kita mau percaya sekalipun kita belum melihat, kita akan berikan itu ke Tuhan sebagai benih. Dan kita akan terima tuaian itu. Saya tulis di situ. Saat mata jasmani melihat kekurangan atau kemustahilan, mata iman melihat penyertaan Tuhan. Amin. Saya salut dengan Bapak Ibu yang sudah usia lanjut, tapi begitu antusias, begitu semangat, tetap menyala-nyala bagi Tuhan. Luar biasa. Itu luar biasa. Karena kita tahu ada penyertaan Tuhan. Kita baca sama-sama di Roma 4. Roma 4 ayat 18.
sampai 21 saya bacakan. Roma 4 ayat 18 sampai 21. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia menyadari bahwa tubuhnya sudah seperti mati. Karena ia sudah berusia kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah mati. Ayat 20, namun terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Ayat 21, serta berkeyakinan penuh bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Kita pasti sering banget dengar kisahnya Abraham ini. Abraham belum melihat, bahkan sekali waktu dia diminta Tuhan untuk pergi meninggalkan sanak saudaranya, dia percaya sekalipun belum melihat. Jadi pagi hari ini, yuk Bapak Ibu, kalau iman kita mulai meragukan Tuhan, kembali percaya. Sekalipun kita belum melihat, tetap menabur, sekalipun mencucurkan air mata, tetap menabur, tetap berjalan maju. Sekalipun hari ini kita sedang berada di dalam lembah kekelaman, tapi firman Tuhan berkata kita akan melewati lembah kekelaman itu. Kita tidak diciptakan untuk berdiam di lembah kekelaman. Kita harus terus bergerak maju. Next slide. Ini yang terakhir. Menaruh visi Tuhan di atas rasa takut. Saya bacakan di ayat 15 dan 16. Perempuan itu pun pergi dan melakukan seperti yang dikatakan Elia. Perempuan itu dan seisi rumahnya serta Elia mendapat makan hari demi hari. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Seperti firman Tuhan yang disampaikannya dengan perantaraan Elia. Saya tulis di situ, ketaatan untuk melakukan atau melangkah tanpa banyak pertanyaan. Pasti Bapak Ibu mungkin pernah tahu ya ilustrasi ini. Ada seorang musafir yang dia sedang di padang gurun, dia nggak tahu arah, dan dia tiba-tiba menemui nih sumur tua. Ada sumur tua dan ada segelas air. Dia sudah benar-benar kehausan, Tapi di samping sumur tua itu ada tulisan, Pak, tuang air segelas ini untuk memancing sumur tua ini. Sehingga sumur tua ini bisa menghasilkan air seperti apa yang kau inginkan. Tetapi kalau Bapak minum air segelas ini, Bapak nggak akan bisa menyalakan sumur tua itu. Dan di pesan terakhirnya, jangan lupa Pak, setelah Bapak minum sampai puas, isi kembali gelas air ini. Supaya nanti mungkin ada musafir yang tersesat, dia juga mendapatkan air yang sama. Kalau kita nggak menaruh visi Tuhan di atas kebutuhan kita, di atas rasa takut kita, yang dibutuhkan orang yang haus apa Bapak Ibu? Minum aja. Langsung aja gelas itu diminum. Tapi ini mengajarkan kita apa yang Tuhan mau. Ketika kita berada di visinya Tuhan, berada di poros kehendaknya Tuhan. Sekalipun rasa-rasanya ini yang aku perlukan, ini yang jadi keinginanku, dahagaku terpuaskan dengan ini. Tapi sang musafir ini, dia benar-benar taat Bapak Ibu. Dia tuang itu ke sumur tua, dia pancing itu. Dan dia dapatkan air itu. Dan juga dia tidak lupa untuk mengisi gelas itu lagi dengan air. Saya tulis di sini. Kita mau baca di Ester 4, ini ayat terakhir. Di Ester 4, mulai dari ayat
10. Mulai dari ayat 10. Saya bacakan Ester 4 ayat 10. Akan tetapi Ester menyuruh Hatah memberitahukan kepada Mordekai, semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam tanpa dipanggil, berlaku satu undang-undang. Orang itu harus dihukum mati. Hanya orang yang diberi uluran tongkat emas oleh raja akan tetap hidup. Padahal selama 30 hari ini aku tidak dipanggil menghadap raja. Ketika perkataan Ester disampaikan kepada Mordekai, Mordekai menyampaikan jawaban ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau di istana raja, hanya engkau dari antara semua orang Yahudi yang akan terluput. Sebab jika engkau berdiam diri saja pada saat ini, pertolongan dan kelepasan bagi orang Yahudi akan muncul dari pihak lain. Tetapi engkau dan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu justru untuk saat seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Lalu Ester menyampaikan jawaban ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkan semua orang Yahudi yang ada di Susan dan berpuasalah untuk aku. Jangan makan dan minum selama 3 hari, siang dan malam. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Kemudian aku akan masuk menghadap raja, meskipun berlawanan dengan undang-undang. Kalau aku harus mati, biarlah aku mati. Mungkin kita sudah pernah dengar ya ceritanya. Background story-nya adalah Haman yang membenci Mordekai, menginginkan bangsa Yahudi termasuk Mordekai ini mati semua, dibinasakan semua. Sebenarnya Haman tidak tahu nih kalau Ester ini juga orang Yahudi. Haman nggak tahu. Mungkin Ester bisa memilih untuk diam aja daripada aku mengorbankan nyawa. Mungkin perempuan Sarfat ini juga bisa menolak. Janda Sarfat ini bisa menolak Elia. Tapi saya tulis di situ. Tuhan memelihara seluruh keluarga, bahkan bangsa. Karena satu orang berani menaruh visi Tuhan di atas rasa takutnya. Di ayat 13, Ester 4:13 saya bacakan. Mordekai menyampaikan jawaban ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau di istana raja, hanya engkau dari antara semua orang Yahudi yang akan terluput. Jangan kira Bapak Ibu, kita berada di tempat yang aman, kita berada di tempat yang nyaman, kita bisa terluput. COVID membuktikan orang yang paling kaya sekalipun, semua bisa terserang COVID itu. Jangan kira ketika kita berada di kondisi yang nyaman hari ini, aman hari ini, kita akan terluput. Tapi justru saya belajar, tempat yang paling aman adalah ketika kita berada di poros kehendak Tuhan. Tempat yang paling aman adalah ketika kita sedang mengerjakan visi Tuhan. Jangan dipikir bahwa rekening kita mungkin di bank, wah sudah berapa M. Jangan dipikir bahwa wah aku sedang prima-primanya ini. Sedang prima-primanya untuk mencapai semua cita-citaku. Dan kita lupa. Kita nggak mau tahu apa yang jadi urusannya Tuhan. Kita nggak mau dengar apa yang jadi maunya Tuhan. Dan kita berpikir, aku harus sukses. Aku harus sukses. Aku harus mengejar apa yang aku mau, apa yang aku capai. Kenyataannya, Mordekai mengingatkan saya dan kita semua pagi hari ini. Sekalipun engkau tinggal di istana raja, itu bukanlah tempat yang aman kalau Tuhan sudah berkehendak. Di pagi hari ini, mari setiap kita yang jadi jemaat di gereja ini, mari kita terhisap di dalam visinya Tuhan. Untuk melayani, untuk berbagi, untuk peduli, untuk menolong, untuk memuridkan. Next slide, kesimpulan yang pertama.
Jadilah perpanjangan tangan Tuhan untuk mereka yang memerlukan. Sekalipun kita sendiri mungkin butuh untuk ditolong. Saya percaya, saya yakin banget, saya bersyukur banget. Pasti di sini Bapak Ibu banyak yang di luar penglihatannya Bapak Ibu Gembala sudah jadi perpanjangan tangan Tuhan. Kalau hari ini Bapak Ibu mau menyerah dan berkata, sudah, aku gak mau. Ingat, sekalipun Bapak Ibu Gembala gak melihat apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu, menolong mereka, memuridkan mereka, kita sedang berada di visinya Tuhan, kita sedang jadi perpanjangan tangannya Tuhan. Tanpa sepengetahuan Bapak Ibu Gembala, tanpa mungkin sepengetahuan PKS, tanpa mungkin sepengetahuan orang-orang gereja. Tapi kita sedang berada di dalam visinya Tuhan. Kita sedang menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Yang kedua, jangan fokus kepada apa yang kelihatan saat ini. Tapi fokus saja kepada siapa yang memberikan perintah. Sekalipun Elia yang ngomong, tapi Elia selalu ngomong, firman Tuhan untukmu. Bapak Ibu, ketika tadi kita nyembah, benar-benar Roh Kudus ingatkan, ayo pandang aku, lihat aku. Saya bersyukur banget ada ibadah, ada sabat. Karena itu benar-benar membuat kita kembali fokus, kembali mengarahkan mata kita, kembali mengarahkan hati kita. Oh, kalau aku hari ini ada, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Oh, kalau hari ini aku masih dipercayai, aku masih diberi kepercayaan, itu semua karena anugerah Tuhan. Oh, kalau hari ini aku masih dibutuhkan orang lain. Oh, kalau hari ini hidupku masih bermanfaat bagi orang lain. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Jangan fokus apa yang sudah kita keluarkan. Mungkin keuangan kita, mungkin waktu kita, tenaga kita. Biar pagi hari ini kita fokus kembali kepada siapa yang mempercayakan ini. Kepada siapa pribadi yang menganugerahkan keselamatan. Kepada siapa pribadi yang memberikan nafas hidup itu sendiri. Kepada siapa yang memberikan suami kita, memberikan anak kita. Fokus kepada satu pribadi yang gak pernah berhutang sama kita. Satu pribadi yang gak pernah punya niat jahat dalam hidup kita. Fokus kepada Tuhan. Arahkan kembali hati kita. Arahkan kembali hati kita. Setel hati kita kembali untuk, oke Tuhan, aku mau fokus pada Engkau yang memberikan perintah ini. Yang terakhir, visi Tuhan tidak menjanjikan kita gudang yang penuh hari ini, tetapi Tuhan menjanjikan pemeliharaannya sehari demi sehari. Saya percaya apa yang sudah digambarkan sama Ibu Gembala. Setiap kita yang berjalan di dalam visinya Tuhan, saya gambarkan ini ya. Kita saling bergandengan tangan. Melihat tuaian yang sudah menguning Bapak Ibu. Justru di masa-masa sulit inilah tuaian itu semakin menguning. Ini waktunya kita saling bergandengan tangan sekalipun kita tahu kita mungkin kekurangan, tapi kita percaya itu yang dilakukan oleh jemaat mula-mula, saling berbagi, saling menolong, saling mendengarkan, saling menopang, saling bergandengan tangan untuk melihat tuaian itu. Amin. Mari pagi hari ini, biarlah visi yang dari Tuhan, panggilan yang dari Tuhan, perintah yang dari Tuhan itu pasti mengandung janji. Bagian kita adalah mengerjakan visi itu. Amin. Mari saya undang pemain musik bisa maju ke depan.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Arahkan hati kita kembali. Kalau kita sudah jauh dari apa yang Tuhan mau, sudah jauh dan mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita gak mungkin mampu Bapak Ibu. Ya, biar berkekuatannya dari Tuhan mengalir pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Segala keadaan, yes Lord. Waktu ku berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Yes. Di setiap musim kehidupan, Yes Lord. waktu ku berlimpah maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Dalam segala keadaan, dalam segala keadaan, ini iman kami Tuhan. waktu berlimpah maupun kurang, Yes. tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, Yes. waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, Amin. harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya
Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Biarlah kiranya pagi hari ini Tuhan, setiap kami yang tahu benar bahwa kami sedang berada di luar poros kehendak Tuhan. Kami sedang mencari apa yang kami mau. Kami tidak sedang mengerjakan visi yang Tuhan mau. Kami tidak sedang mengerjakan apa yang jadi panggilan Tuhan. Biar pagi hari ini hati kami kembali. Bapak Ibu, ingat baik-baik. Satu orang saja di dalam sebuah keluarga mau sungguh-sungguh menaruh visi Tuhan, menaruh kehendak Tuhan, mengerjakan rancangan Tuhan dalam kehidupannya. Dia akan menyelamatkan satu keluarga itu, bahkan satu bangsa. Pagi hari ini, yang Tuhan mau, yang Tuhan sedang inginkan, adalah kita memandang Dia dan berkata, ya Tuhan, sekalipun kondisiku seperti ini, sekalipun aku sedang sakit dan mungkin pemimpinku gak tahu apa yang aku derita. Walaupun sekarang mungkin kondisi keluargaku tidak sedang baik-baik saja. Mungkin pemimpinku juga gak tahu betapa setiap malam kami menangis. Kami dengar baik-baik pagi hari ini. Tuhan tahu. Tetap kerjakan apa yang jadi visinya Tuhan. Tetap kerjakan apa yang jadi panggilannya dalam hidup kita. Karena supaya kita tahu, Esther berkata, kalau aku mati sekalipun, aku mau mati di dalam visinya Tuhan. Sekalipun aku harus mati, aku mau mati di dalam panggilannya Tuhan. Dan Tuhan dapati, hai engkau hambaku yang baik dan setia. Engkau telah mengerjakan apa yang aku mau. Tuhan kuatkan setiap iman kami pagi hari ini. Supaya kami tetap pegang teguh. Bahwa Engkau yang mengutus, maka Engkau yang akan mengurus. Bagian kami tetap yakin dan percaya, tetap melangkah di dalam rancangan, di dalam visinya Tuhan. Melampaui keadaan kami. Karena kami tahu ada pemeliharaan Tuhan. Hari demi hari. Akan sampai hari ini, kalau kami masih boleh ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Minta tolong sedianya Bapak Timur. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah berbicara kepada kami bahwa sesungguhnya firman Tuhan yang kami makan, kami nikmati setiap hari, itulah yang membuat kami tetap hidup sampai hari ini.
bukan karena makanan-makanan jasmani. Terima kasih Tuhan, terlebih makanan atau firman Tuhan yang kami lakukan, kami kerjakan, itulah yang menghidupkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mendengar kembali seruan hati-Mu bahwa hidup kami harus menjadi duta-Mu, menjadi tangan-Mu, menjadi kaki-Mu, memperhatikan sesama kami, meletakkan visi, meletakkan cita-cita-Mu di muka bumi ini, di atas hidup kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini adalah kepercayaan dan panggilan Tuhan yang tertinggi, yang Tuhan percayakan kepada kami. Dan pencapaian manusia tertinggi adalah menjadi alat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah ketukan firman Tuhan yang lembut pagi hari ini menjadi semangat kembali anak-anak Tuhan di tempat ini untuk menjadi alat-Mu Tuhan. Mengerjakan visi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhanlah yang menyediakan untuk semuanya. Tuhan yang menyediakan benih-benih yang akan kami tabur Tuhan. Terima kasih. Kami persembahkan kembali kesehatan kami semuanya, keuangan kami, waktu kami, apapun yang kami miliki, guna hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dengan ini nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Mampukan kami Roh Kudus untuk melakukan firman-Mu sepanjang hidup kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji nama Tuhan, diberkati firman Tuhan pagi hari ini, amin. Coba ngomong sama sebelah-sebelahnya, satu visi, satu hati di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, bersama kita akan memperhatikan pengumuman selama 1 minggu ke depan. Shalom Jemaat GUPL Sade yang dikasihi Tuhan. Berikut pengumuman gereja untuk 1 minggu ke depan. Mari antusias untuk mengikuti komsel. Bagi yang belum tergabung dalam komsel, silahkan menghubungi Sakom. Mari kita awali sepanjang hari dengan mengikuti doa pagi setiap hari Selasa dan Rabu pukul 5 pagi di meeting room gereja. Menara doa setiap hari Senin sampai Jumat pukul 6 sore di meeting room gereja sesuai dengan jadwal komsel masing-masing. Ibadah Elsa Dekit hari Minggu, sesi pertama pukul 7 pagi dan sesi kedua pukul 4 sore di Aula Penian. Mari rasakan kasih dan jamahan Tuhan dalam ibadah raya hari Minggu pukul 7 pagi dan pukul 4 sore di gereja. Ibadah akan dilayani Bapak Pendeta Tulus Raharjo dari Yogyakarta. Demikian pengumuman gereja untuk minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, untuk minggu depan ini dan minggu berikutnya, masing-masing komsel saya serahkan kebijakan masing-masing, tapi jangan libur 2 minggu ya, cukup seminggu saja. Sebelum lebaran atau sesudah ya, terserah Bapak Ibu Saudara, bisa diatur. Yang enggak libur juga terserah, bisa juga. Oke, untuk tanggal 21 sampai tanggal 29, jadi minggu depan masih seminggu, kita kedatangan tamu mahasiswa praktek dari atau mission trip ya dari SCI Yogyakarta.
dari Pak Tulus yang besok minggu depan akan melayani. Beliau dosennya ya, ada 7 orang nanti Bapak Ibu Saudara. Untuk ini diatur tim hospitality untuk menangani akomodasi mereka. Nah Bapak Ibu Saudara, kemarin minggu ada amplop persembahan untuk janji iman. Gedung ini mau kita bongkar, kita perlebar ya, supaya kalau Natal atau ulang tahun gereja bisa menampung, tidak perlu nyewa di Eka Kapti ya. Nanti kemungkinan bulan Agustus akan kita bongkar. Nah itu sebabnya kita ada janji iman, mari kita memberikan yang terbaik, kurang lebih dana yang dibutuhkan cukup besar, 250 juta. Ya. Nanti seberapa banyak yang terkumpul, kita akan mulai menggempur ini kurang lebih bulan Agustus, Bapak Ibu Saudara. Jadi saudara yang belum terima amplop persembahan janji iman, nanti di usher ya, mohon untuk mempersiapkan diri bagi yang belum. Jadi persembahan ini bisa sekali, bisa tiap bulan, bisa beberapa bulan atau 2 bulan, terserah Bapak Ibu Saudara semua, bisa rundingan suami istri ya, berapa yang bisa diberikan untuk renovasi gereja kita ini. Untuk Paskah ya, kurang lebih 2 minggu lagi kita akan Paskah. Untuk kita akan ada perjamuan kasih, masing-masing akan membawa makanan, nanti akan diumumkan di grup ya. Komsel-komsel kita akan membawa makanan apa. Nah, iuran gotong royong masih terbuka, Bapak Ibu Saudara yang ingin masuk jadi anggota iuran gotong royong sebulan 5.000 saja, sebulan ya 1 orang. Nanti bisa menghubungi Ibu Evi di belakang atau staf ya yang ada. Nah, kemarin kita mengadakan ibadah padang sekolah minggu, bisa ditayangkan foto-fotonya yang kemarin, sudah bisa masuk kira-kira Pak Yudi? Belum ya, sayang ya. Kalau begitu minggu depan bisa ditayangkan ya. Jadi ibadah padang anak-anak sekolah minggu ini kemarin dengan wilayah 5 ya. Kurang lebih yang hadir 150-an mungkin. Ya Tuhan kiranya memberkati mereka semua. Saya kira demikian tambahan pengumuman. Mungkin ada yang baru pertama kali ini di gereja kita masuk di sini. Angkat tangannya saudara. Ada? Ya. Oke, mari kita bagi berdiri. Kita akan tutup dalam doa. Kita angkat persembahan amplop yang sudah tersedia. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami membangun gereja-Mu Tuhan. Melalui persembahan yang kami berikan kepada Tuhan. Tuhan kiranya memberkati semua persembahan ini, sehingga hidup kami tidak kekurangan dan bahkan berlimpah menjadi berkat bagi pelayanan pekerjaan-Mu dan bagi orang lain. Terima kasih Tuhan. Saudara, mari kita mengangkat kedua tangan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Kau telah mendengar tentang visi yang Tuhan berikan kepada kita semuanya. Visi ini hendaklah mengatasi rasa takut kita karena kekurangan, karena kesibukan. Karena dengan kita mengemban visi Kristus di muka bumi ini, maka tujuan Bapa Surgawi akan terlaksana. Amen. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, pulanglah ke rumahmu masing-masing dengan membawa visi Tuhan ini dan lakukan dalam hidupmu sehari-hari. Kiranya berkat Allah Bapa, berkatnya Abraham, Ishak dan Yakub, dan berkatnya Tuhan, kasih Yesus Kristus, serta kuasa Roh Kudus ada menyertai, memberkati, memelihara, dan memakai hidupmu menjadi alat-Mu. Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan, dibuatnya berhasil. Sinar wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku.
damai dan penyertaan-Mu penuhi damai dan penyertaan-Mu. Kita angkat tangan. Damai dan penyertaan-Mu penuhiku. Bagimu segala hormat, segala pujian, segala kemuliaan Yesus Kristus yang kami tinggikan pagi hari ini. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat pulang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.